Ya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Great Commission Gospel Ministry atau dalam bahasa Indonesia dikatakan pelayanan Injil Amanat Agung. Dan saat ini kami berada di Los Angeles, California, USA atau Amerika Serikat. Dan nama saya adalah Pendeta Cornelius Ritiau. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan belajar bersama tentang firman Tuhan dan saya harap firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua, termasuk saya sendiri. Dan kita akan berdoa sebentar lagi untuk minta bahwa Tuhan akan memimpin kita dalam mendengarkan dan beritakan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih pada hari ini, hari yang baru. Kami mohon Tuhan berikan kami bukan hanya saja hati yang baru, berikan kami roh yang baru ya Tuhan, supaya kami boleh mendengar firman-Mu sambil menyembah-Mu. Tolong hamba ya Tuhan, penuhi hamba dengan roh kudus-Mu, supaya setiap perkataan yang hamba ucapkan itu dipimpin oleh roh kudus-Mu, dan semua itu untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi ampuni segala dosa dan salah hamba, sucikan hati hamba, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Dan kita semua katakan, amin. Ya, saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam judul, saya ada satu note saya taruh, kalau tidak salah note seperti ini. Saya pernah melihat sebuah berita di TV tentang sebuah rumah yang terbakar habis di Los Angeles. Mungkin saudara juga tahu, baru kami Los Angeles terkena musibah, terbakar, banyak rumah terbakar. Tetapi pada satu kala mereka memeriksa, tetapi mereka menemukan sebuah Alkitab yang sama sekali tidak tersentuh oleh api di tengah-tengah puing rumah yang terbakar habis itu. Jadi mereka menemukan sebuah Alkitab tidak sama sekali tidak tersentuh oleh api ini. Sangat luar biasa. Amin. Oleh sebab itu kita akan melihat judul. Judulnya yaitu tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Bahasa Inggris, nothing is impossible. Nothing is impossible. Dan sebelum itu saya ada note sekali lagi, kita melihat note seperti ini. Mungkin ada banyak sekali hal-hal yang sangat mustahil bagi manusia untuk dicapai atau dijangkau, tetapi bagi Allah sama sekali apa? Tidak ada yang mustahil. Kita akan coba baca Lukas 1 ayat 37 sebelum saya masuk poin nomor 1. Lukas mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara percaya itu, saya percaya itu. Dengan itu kita akan melihat poin nomor 1. Poin nomor 1 yaitu Allah membelah laut. Allah membelah laut. God split the sea or God split the ocean. Itu kita akan lihat ceritanya dari Keluaran. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 16, 23, 29. Ya, berbunyi seperti ini. Dan engkau yaitu Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Selanjutnya ayat 23. Kita akan lihat seperti ini. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Kita baca ayat 26-nya, kita loncat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Jadi Tuhan berperkara dengan orang Mesir sekarang dikejar, saudara tahu ceritanya. Jadi Tuhan katakan tutup sekarang lautnya, sementara mereka menyusul di tengah laut. Coba kita baca ayat 27 mengatakan, Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Jadi semalaman ini, jadi mereka lautnya besar berarti ya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikian Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Artinya mereka semua mati. Ayat 28 mengatakan seperti ini. Berbalik segala air itu lalu menutupi kereta orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang
tinggal dari mereka. Luar biasa. Begitulah cara Tuhan memelihara orang Israel, bangsa pilihannya. Ayat 29-nya kita baca seperti ini. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, dari tengah-tengah laut sedang, di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai apa? Tembok bagi mereka. Saudara bayangkan saudara tengah lautan, taruhlah lautan yang besar, air kayak tembok di kiri. Ngeri tidak? Takut tidak? Tapi ini luar biasa Tuhan. Mari kita baca Nehemia 9 ayat 11a saja, mengatakan seperti ini. Di hadapan mereka, yaitu bangsa Israel, Engkau Allah membelah laut sehingga mereka dapat apa? Menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Jadi kesaksian Nehemia, tadi kesaksian Musa. Coba kita baca Mazmur 136, 13-15, cerita yang sama. Pemazmur mengatakan kepada Dia itu Allah yang apa? Yang membelah laut Tiberu atau Laut Merah menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 14 mengatakan seperti ini, dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Tuhan kasih setianya selama-lamanya, tidak akan berhenti. Coba ayat 15 kita baca seperti ini. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya, orang Mesir tadi, ke laut Tiberu, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Allah. Wah, ini luar biasa cerita. Coba saya taruh note seperti ini, saudara, kita baca. Terserah Anda jikalau Anda menganggap cerita ini sebagai sebuah dongeng saja. Terserah Anda mau berpikir, oh itu dongeng. Saya tidak ada keberatan Anda berpikir itu. Tetapi saya pribadi sebagai seorang Kristen sungguh-sungguh percaya akan apa? Kebenaran bahwa Allah yang saya percaya dan sembah sanggup untuk apa? Membelah laut. Saudara percaya? Allah kita bisa membelah laut. Jadi itu dikatakan oleh Alkitab. Bukan saya ngarang-ngarang, bukan saya cerita dongeng, tapi ini saya baca dari Alkitab dan Anda juga baca dari Alkitab. Coba kita masuk ke poin nomor 2 dengan cepat. Judulnya poin nomor 2, merubah air menjadi anggur. Merubah air menjadi anggur. Turn water into wine. Nah, kita berbicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus. Kita lihat Yohanes pasal 2 ayat 9-11. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya dari mana datangnya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Ayat 10 mengatakan seperti ini. Dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik lebih dulu. Dan sudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Biasa gitu ya, pesta yang the best dulu kasih duluan. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi terbalik. Jadi yang baik disimpan sampai terakhir. Semua orang-orang ini waktu ada perkawinan di Ghana. Ini nubuat yang pertama akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi ayat 11 kita baca seperti ini. Ayat 11 mengatakan, hal itu dibuat siapa? Yesus. Ini Yesus di Kana pada perkawinan ini yang di Galilea sebagai yang pertama dia lakukan dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya apa? Percaya kepadanya. Saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Bagi murid kita harus percaya. Ini satu mukjizat yang luar biasa. Jadi air yang biasa, air biasa, berapa ada gentong-gentong dirubah menjadi anggur. Mustahil tidak? Sebetulnya mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Coba kita baca notis seperti ini, mengatakan, saya sebagai seorang Kristen yang saya sungguh-sungguh percaya bahwa cerita ini bukan hanya sekedar dongeng saja, sekali lagi saudara. Tetapi apa? Mujizat Yesus yang sungguh-sungguh terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana ibunya Yesus, murid-muridnya, dan ada banyak orang lagi hadir di situ. Jadi ada saksi, banyak orang, ada ibunya. Kalau saudara baca Alkitab, ada nama disebutkan, itu berarti true story, cerita benar. Ini bukan satu parabel, bukan satu perumpamaan, tapi true story bahwa ini terjadi. Nah, dengan itu kita masuk poin nomor 3, yaitu judulnya membangkitkan orang mati. Membangkitkan orang mati. To rise up the dead. To rise up the dead. Coba kita baca Yohanes pasal 11 mengatakan seperti ini.
ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan apa? Terus terang. Saya sering kata kalau kita mengatakan Tuhan Yesus berterus terang, berarti dia berterus terang gitu ya. Karena tidak ada tipu dari mulutnya, betul? Dan dia terus ada katakan Lazarus sudah mati. Tuhan Yesus bohong tidak? Dia tidak bohong. Dia terus terang. Tuh, Lazarus sudah mati. Coba kita baca ayat 25-nya selanjutnya mengatakan ini. Yesus berkata kepada Marta, yaitu saudara Lazarus yang mati, ngomong sama Marta. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa, berarti siapa saja saudara mau percaya, tidak percaya, saudara orang, segala macam orang, saudara mau warna apapun, dari latar belakang apapun, bangsa pun, barang siapa artinya siapa saja. Percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun apa? Ia sudah mati. Siapa yang berbicara ini? Tuhan Yesus. Saudara akan hidup walaupun saudara sudah mati. Artinya hidup kekal. Itu pelajarannya lain, cuma saya kasih tahu bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan hidup itu. Coba kita baca ayat 43-nya, 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati apa? Selamanya. Percaya engkau akan hal ini. Nah, dia berbicara kepada Marta. Jadi Marta percaya kepadanya? Marta bilang, ya Tuhan aku percaya. Sekarang saya tanya, Anda percayakan hal ini? Saudara di luar sana percaya bahwa saudara mati, nanti percaya Tuhan Yesus akan dibangkitkan kembali. Inilah kuasa Tuhan Yesus, satu mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada yang mustahil. Coba kita baca 43-nya, mengatakan seperti ini. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia Yesus dengan suara keras. Jadi Tuhan Yesus tidak berbisik-bisik. Dengan suara keras, kata-kata, Lazarus, kayaknya seperti itulah. Banyak orang sebenarnya, Lazarus, marilah apa? Keluar. Atau dalam kata lain, Lazarus, bangkitlah. Ini siapa yang berseru? Tuhan Yesus. Ada orang banyak di situ. Apa yang terjadi? Ayat 24, kita baca, orang yang telah mati, telah apa? Telah mati. Alkitab mengatakan telah mati juga sudah 4 hari. Yaitu Lazarus, itu datang keluar. Dalam arti kata, dia bangkit. Dengar suara siapa? Tuhan Yesus. Dengan suara dia bangkit. Tidak ada obat-obatan, tidak ada dukun, tidak ada jimat, tidak ada segala macam. Dengan suara Tuhan, bangkit, keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Luar biasa. Mungkin kalau kita orang Indonesia lihat ini disangkanya hantu setan pada ngibrit semua lari. Udah lari semua. Orang mati udah 4 hari bangkit. Wah, tapi mujizat, betul? Nah, saya notice saya taruh seperti ini, mengatakan ini adalah cerita benar, saudara. Karena apa? Saya katakan, Yesus ada di situ. Yesus berbicara, betul? Marta dan Maria ada di situ dan saudara-saudara Lazarus, Marta, Maria, murid-murid Yesus dan orang-orang lain ada di situ. Berarti cerita ini bukan dongeng, saudaraku. Cerita ini bukan perumpamaan, cerita ini betul-betul terjadi 2000 tahun yang lalu. Nanti satu kali saudara tanya sendiri, Anda masuk surga, tanya Tuhan Yesus gitu. Nanti kalau saya masuk surga, saya, wah Tuhan Yesus saya mau tanya itu betul. Pasti dia bilang amin. Tapi saudara make sure terima Tuhan Yesus untuk masuk surga. Kalau enggak, ya Anda nggak bisa masuk surga, itu khotbahnya lain. Coba baca note-nya lagi, saya taruh seperti ini. Dan juga ini adalah satu apa? Mujizat. Ya, kita berbicara tentang tidak ada mustahil begitu. Ada mujizat yang sangat luar biasa, di mana saya sungguh-sungguh percaya bahwa tidak ada apa seorang pun yang sanggup untuk melakukan mujizat seperti yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu apa? Membangkitkan orang mati. Ya, kita sering lihat ya dukun-dukun. Saya orang Indonesia, saya besar di Indonesia, walaupun saya sudah ada di Amerika 50 tahun, sudah besar di sini, tetapi saya pernah besar di Indonesia, lihat dukun segala macam, coba bangkitkan orang mati, ya setengah mati. Ya. Tuhan Yesus sama 2 patah, bangkit gitu ya. Saudara juga, saudara sakit, sakit sembuh-sembuh kalau Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, dia baik sekali. Coba kita baca Lukas pasal 7. Ayat 11-15. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama apa? Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Ingat, murid-muridnya selalu bersama dengan dia. Dan juga orang banyak, orang Jawa kata banyak, menyertainya.
nya berbondong-bondong. Nah, banyak tidak dihitung berapa orang, tapi bisa taruhlah 100, 1000, ya, pokoknya banyak. Selanjutnya 12 mengatakan seperti ini. Ayat 12, setelah ia dekat pintu gerbang kota, yaitu dan Tuhan Yesus, dan orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Mau ayat 13 katakan seperti ini. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, Yesus melihat janda, tergeraklah apa? Hati, compassion. Inilah Tuhan, dia lihat ibu janda, dia tidak lihat orang mati, tapi janda ini lantas tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan, compassion. Lalu ia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Amin. Saudara, dalam sedih Tuhan, jangan menangis. Coba ayat 14. Katakan seperti ini. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, usungan ini, diusung itu, dan sedang para pengusungnya berhenti. Ia berkata pada orang yang sudah mati ini, hai anak muda, aku berkata kepadamu apa? Bangkitlah. Bangkitlah. Nggak ada obat, nggak ada suntikan, nggak ada dokter, nggak ada apa. Dikatakan, hai anak muda, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Dengan kata, engkau apa? Bangkitlah. Ayat 15 kita lihat apa yang terjadi. Maka bangunlah, maka bangkitlah orang itu, anak muda itu, dan duduk dan mulai apa? Berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya pada ibunya. Wow, luar biasa. Ini kuasa Tuhan Yesus. Ada yang mustahil tidak? Tidak. Ada yang mustahil. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, itu luar biasa. Saya taruh note seperti ini. Sekali lagi, ini adalah cerita benar, saudaraku. Karena apa? Yesus ada di situ, murid-muridnya ada di situ, ibu anak muda yang tersebut dan lain-lainnya ada bersama dia dalam cerita ini. Jadi cerita ini benar terjadi. Terserah Anda mau percaya atau tidak. Di sana Anda mau percaya, terserah, itu hak Anda untuk percaya, untuk tidak percaya, saudara punya hak. Tetapi saya pribadi, saya sangat sarankan untuk Anda merenungkan baik-baik tentang cerita ini. Amin. Saat Anda berdoa di rumah, oh ini apa benar Pak Ritio ngomong ini, apa Pak Ritio cuma ngomong kacau-kacau, saudara renungkan. Kalau bisa saudara ada Alkitab, buka baca sendiri. Semua ayat ada di saudara lihat di layar. Saudara lihat sendiri. Saya tidak berfirman, tidak ngarang-ngarang, tidak menambah-nambahkan, tidak mengurangi. Amin. Kita dengan itu masuk poin nomor 4. Poin nomor 4 mengatakan, Yesus berjalan di atas air. Jesus walk on water. Kita lihat Matius. Kitab Matius mengatakan seperti Matius pasal 4, 24-7. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan apa? Baca keras. Diombang-ambingkan gelombang karena apa? Angin sakal. Jadi ini angin sakal itu angin yang berpapasan dari utara, dari selatan, dari barat, ketemu. Jadi menciptakan ombak yang luar biasa. Angin sakal itu angin dari sini, dari sana bertemu gitu. Jadi ombaknya tergoyang gelombang ini dan murid-murid diombang-ambingkan. Ayat 25. Seperti kira-kira jam 3 malam, bayangkan saudara, jam 3 pagi gelap gulita, ombak keras, murid-murid sendiri di perahu. Tiba-tiba apa? Datanglah Yesus berkata kepada mereka berjalan di atas air. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air, gelap gulita, betul? Gelap gulita, Yesus datang berpakaian jubah putih dan sebagainya. Ayat 26 baca. Tiba-tiba dari ketika murid-muridnya melihat dia Yesus berjalan di atas air, mereka apa? Terkejut dan berseru apa? Itu hantu. Karena gelap, saudara. Gelap gulita jam 3 pagi ya, saudara, di luar di tengah danau. Zaman itu tidak ada zaman sekarang di mana-mana ada lampu, ya gelap gulita, hutan barangkali. Lalu berteriak karena apa? Takut. Murid-murid takut. Ayat 27. Terjadi apa? Tetapi segera, katakan segera Yesus berkata kepada mereka, apa? Tenanglah. Aku ini jangan takut. Di tengah gelombang, tengah ombak besar, mereka sudah terombang-ambing, bisa barangkali mati, apa? Tapi Tuhan Yesus suara katakan, jangan takut.
Saudara kalau percaya Tuhan Yesus, suara ini berkata, saya tidak tahu masalah Anda di mana, Anda dari mana, mungkin masalah ini saya tidak tahu. Mungkin Anda di sendirian di hotel dan susah, penjara, di dalam penjara. Saya melayani penjara sering masuk, orang bingung. Tuhan Yesus datang kepada Anda. Terpercaya. Tuhan Yesus katakan apa? Tenang. Jangan takut, tenang, relax, tenang gitu ya. Coba kita lihat notin seperti ini. Katakan, saya taruh notnya. Saya sungguh mengerti bahwa ada banyak orang yang tidak percaya dengan cerita ini. Anda mungkin nggak gitu percaya, tapi saya sekali lagi saya sebagai seorang Kristen sungguh-sungguh percaya bahwa ini adalah suatu mujizat yang sangat luar biasa, saudara. Yang mana hanya Allah saja yang sanggup untuk melakukan. Saudara tidak bisa pakai dukun-dukun. Wah, lagi dikasih lempar kembali. Enggak usah. Coba terlihat. Cerita ini selanjutnya tenangkan ombak ini. Tenangkan. Amin. Itulah Tuhan Yesus yang bisa kita percaya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengan itu kita akan masuk kepada poin nomor 5, yaitu poin yang terakhir. Ya, ini poin yang terakhir kita akan selesaikan, yaitu Yesus membawa apa? Kita kemana? Ke surga. Jesus takes us to heaven. Saya tahu saudara, semua kita ini saudara, percaya atau tidak, semua orang ingin masuk surga. Saudara agama apapun, saudara ingin masuk surga setelah saudara meninggal. Betul? Nah, ini cerita Yesus membawa kita ke surga. Coba notin saudara seperti ini, ada note. Perlu saya memberitahukan Anda kalau Alkitab, bukan saya, Alkitab mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Alkitab, bukan saya nggak ngarang. Saudara percaya tidak? Yesus adalah Allah, yaitu Allah yang telah apa? Menjelma menjadi manusia. Alkitab mengajar. Nah, saya bilang begini, banyak para penganut agama tidak percaya ya akan hal itu, betul? Tidak percaya. Tetapi apa? Mereka sangat percaya bahwa apa? Kuntilanak, gondoruo dan sebagainya bisa menjelma menjadi manusia, betul? Saya orang Indonesia, saya tahu ini, saya jangan semua. Wah, kuntilanak jadi manusia, jadi perempuan, apalagi gondoruo jadi suami, jadi perempuan. Nah, kita percaya, saudaraku, kita percaya kalau kuntilanak, gondoruo bisa menjadi manusia. Coba continue, saya taruh note seperti ini. Saya berbicara fakta, saudaraku. Saya tidak bicara ngarang, karena saya pernah besar seperti itu. Nah, ini amazing. Ada banyak orang di Indonesia yang percaya kalau roh setan sanggup untuk apa? Menjelma menjadi manusia. Ya, ada juga ceritanya kita sudah tahu ada babi ngepet, orang bisa jadi babi segala macam. Tetapi mereka tidak percaya kalau Tuhan Allah yang jauh lebih berkuasa dari segalanya sanggup untuk apa? Menjelma menjadi manusia, yaitu siapa? Yesus. Ini aneh. Kita secara manusia kita percaya setan yang tidak ada kuasa hanya malaikat biasa, malaikat yang sudah membangkang berdosa, setan bisa menjelma menjadi manusia. Kita percaya. Tapi Tuhan Allah ya sendiri yang luar biasa menciptakan manusia, kita nggak percaya. Kalau dia Allah, dia bisa menjelma menjadi apa saja dia mah. Tetapi cerita ini dia menjelma menjadi manusia. Kita baca Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 mengatakan, ini Alkitab saudara mengatakan. Ini Alkitab, bukan saya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan baca keras. Firman itu, yaitu suara Allah atau firman, yaitu Yesus adalah apa? Allah. Adalah Allah. Jadi saudara dengar, firman itu bersama dengan Allah. Bersama. Dan firman itu adalah Allah, yaitu siapa? Yesus. Coba kita baca ayat 14-nya. Firman itu yang tadi kita baru baca, firman itu telah apa? Menjadi manusia. Allah, firman itu sekarang menjadi manusia. Seperti saya katakan tadi, saudara mungkin nggak percaya, banyak orang nggak percaya, tapi Anda percaya kalau kuntilanak, gondoruo bisa jadi manusia. Setan bisa jadi manusia, kita percaya Indonesia. Kita percaya berdongeng benar, pokoknya kita percaya. Tetapi firman Tuhan mengatakan firman itu yaitu Allah telah menjelma menjadi manusia seperti Anda dan saya.
dan apa? Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, anak Allah, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Jadi firman menjelma menjadi manusia sebagai anak Allah. Firman Allah, ya, menjadi manusia. Alkitab mengatakan, saudara dan saya mendengar hari ini, bukan saya yang ngomong. Alkitab, coba baca nota seperti ini. Yaitu kedua ayat-ayat Alkitab di atas tadi sudah jelas berbicara tentang Yesus. Jadi ayat yang kita baca berbicara tentang Yesus. Dan kita tidak perlu memperdebatkannya. Banyak orang berdebat ini. Banyak orang memperdebatkan ini. Saudara mau berdebat, silakan. Saya tidak suka berdebat, betul? Tapi kita, saudara mau telepon saya, Pak Ritio, saya nggak senang, saudara call, kita berdiskusi. Saya tidak suka berdebat. Jadi Yesus adalah Allah menurut Alkitab. Yesus adalah Allah. Dan dia apa? Sanggup untuk membawa kita, khususnya apa? Orang-orang yang percaya kepadanya untuk apa? Masuk surga. Amin. Jadi dia sanggup membawa Anda dan saya. Dia katakan tadi, saudara sudah mati, tapi akan hidup. Walaupun mati akan hidup selama-lamanya. Eternal life di surga. Tuhan Yesus bisa lakukan itu. Saudara tidak percaya, saudara renungkan, berdoa. Saya mau coba percaya bahwa hanya Tuhan Yesus. Coba baca Yohanes 14:1-6, kita dengan cepat, saya akan selesai. Ini Yesus berbicara. Yang firman menjelma, firman yang adalah Allah menjelma menjadi manusia, dia berbicara sekarang Yesus. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Tuhan Yesus ngomong, Allah padaku. Dan dia menyamakan dirinya sebagai Allah, dia yang berkata. Nah firman Tuhan mengatakan, dia tidak pernah berdusta. Karena kalau dia berdusta, dia bukan Yesus, bukan Tuhan Allah. Amin. Dan itu Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, juga percaya kepadaku, Yesus. Oke, coba ayat 2 terus baca mengatakan seperti ini. Di rumah Bapakku, yaitu di surga, banyak apa? Tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku, yaitu Yesus, mengatakan kepadamu. Artinya dia nggak bohong. Dia bilang di rumah Bapa nggak di surga. Makanya aku bilang, kalau nggak aku nggak bilang begitu. Dia nggak akan berdosa. Dia akan katakan ada. Sebab aku pergi ke situ. Dia sudah naik ke surga. Dia hidup, dia tidak mati. Kalau orang udah mati nggak mungkin naik ke surga. Dia hidup, dia diangkat ke surga. Aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Tempat ini bukan tempat kayak rumah kayu, rumah gubuk di rumah. Kalau tahu surga itu temboknya dari apa? Berlian, jalannya dari apa? Emas. Bukan emas cokro, ini emas beneran. Emas, semuanya emas. Berlian, saudara baca ada nanti lain khotbahnya lain. Tapi dia pergi ke sana, dia akan sediakan tempat bagimu. Ayat 3, terus saya jangan cepat. Dan apabila aku itu telah pergi, aku telah pergi dan telah menyediakan tempat bagimu, kata bahasa keras, aku akan datang kembali dan apa? Membawa siapa? Kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Ini siapa yang ngomong? Yesus, bukan saya, saudaraku. Ini baca, saudara baca, saya baca. Ini Alkitab, Yesus sendiri yang berkata, aku akan bawa kamu ke surga. Amin. Coba tempat terus saya mengatakan seperti ini. Dan kemana aku, Yesus pergi? Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ayat 5 nih. Ada orang yang masih ragu-ragu. Coba baca ayat 5-nya. Yaitu Thomas. Kata Thomas, salah satu dari muridnya, kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Dan jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ, ke surga? Ayat 6 dijawab. Yesus jawab, kata Yesus kepada Thomas, akulah apa? Akulah jalan dan apa? Kebenaran dan hidup. Bahasa keras. Tidak ada seorang pun. Artinya apa? Tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun. Artinya tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Siapa? Yesus. Apakah Yesus berdosa? Sekali lagi saya katakan, Tuhan Yesus dikenal oleh banyak agama sebagai seorang nabi. Dan mereka tahu kalau Yesus ini orang yang baik, guru yang baik,
Saudara tidak mau agama apa saja, saudara tahu, saya bilang ini, saudara tahu, percaya bahwa Yesus adalah Nabi seorang yang baik dan dia tidak berdusta. Makanya saya tanya waktu dia katakan ini, apakah dia berdosa? Anda jawab sendiri. Bukan saya yang ngomong, dia katakan, saya jalannya. Kebenaran hidup, nggak ada jalan lain ke surga. Saudara mau coba jalan apa, silakan. Mau pakai cara apa, secara agama, silakan. Tapi Tuhan Yesus katakan, aku jalannya. Aku bawa kamu ke surga. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Dia luar biasa. Coba kita baca notnya seperti ini. Saya taruh notnya. Tidak ada sebuah agama atau seorang manusia pun apapun yang sanggup untuk membawa manusia masuk surga kecuali Yesus. Tidak ada agama, saya katakan, tidak ada manusia bisa bawa manusia ke surga. Agama adalah manusia. Agama adalah ciptaan manusia. Oke, jadi nggak ada satu agama pun, orang pun, saudara mau jadi apapun, saudara pun, segala macam manusia tidak bisa bawa manusia ke surga. Namanya Yesus, kecuali Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada jutaan orang Kristen pun sama sekali tidak yakin. Kristen, saya sudah penginjil, saya kemana-mana, saya kalau menginjil, saya tanya, berapa di sini yang yakin kalau Anda mati masuk surga malam ini? Angkat tangan. Saudara tahu? Di mana saya pergi, hampir tidak ada yang angkat tangan. Saya pernah berkhotbah kepada ribuan orang, 500 orang di Indonesia, nggak ada yang angkat tangan. Di gereja, saya tanya, malam ini Anda meninggal, yakin masuk surga? Nggak ada yang berani angkat. Ada yang bilang apa? Mudah-mudahan. Ada yang mengatakan, oh terserah Allah. Terserah. Apakah keselamatan terserah Allah? Keselamatan bukan terserah Allah, saudaraku. Kita baca, saudara. Tetapi ada juga orang Kristen sampai tidak yakin kalau mereka masuk surga setelah mereka mati. Ini saksi, betul fakta, saya tanya. By the way, Kristen bukan agama. Jangan saudara, oh Bapak kan agama Kristen. Saya bukan agama. Kristen adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Kristen bukan agama. Karena apa? Karena Yesus bukan agama. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita bukan agama. Kristen itu bukan agama. Amin. Coba next note saya taruh seperti ini. Dan jika Anda tidak percaya dengan iman Anda bahwa Anda akan masuk surga dengan iman, kalau Anda mati, maka Anda sebenarnya bukan atau belum menjadi Kristen. Kalau Anda, sekali lagi, walaupun Anda sudah ke gereja ratusan tahun atau ribuan tahun bahkan, kalau Anda tidak percaya dengan iman, malam ini juga kalau saya masuk surga, Anda belum, saya katakan, belum atau Anda belum menjadi orang Kristen. Karena orang Kristen adalah orang-orang yang beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Itu orang Kristen. Coba kita baca Roma 1 ayat 17, katakan seperti ini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari apa? Iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, baca keras. Orang benar akan hidup oleh iman. Baca keras lagi. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan saya berkata. Kalau saya baca. Orang benar akan hidup oleh iman. Dengar saya. Berarti kalau Anda tidak hidup dengan iman, Anda bukan orang benar. Simpel tidak? Kalau sekali lagi, Anda tidak mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, Anda tidak benar. Kekristenan Anda tidak benar. Penyembahan Anda tidak benar. Semua yang Anda lakukan, mengatakan saya Kristen, kalau tidak dilakukan dengan iman, Anda bukan orang yang benar. Ngerti? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena ini Alkitab yang mengajarkan. Orang benar akan hidup oleh iman. Anak SMP bisa ngerti ini, saudaraku. Anak SMP bisa ngerti, orang benar hidup. Berarti, saya menjadi orang benar, saya harus hidup dengan iman. Kalau tidak, saya tidak berlaku. Amin. Coba kita baca Efesus 2, ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu apa? Diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, saya katakan tadi, orang banyak dalam pelayanan orang mengatakan, terserah siapa? Terserah Tuhan. Terserah Allah, saya mau ke surga, itu bukan saya. Saya katakan kepada saudara, menurut ayat ini di Alkitab, keselamatan bukan terserah Tuhan, terserah Anda dan saya. Karena apa? Alkitab mengatakan, kita
itu adalah pemberian. Kalau di tangan saya misalnya ada $1.000, misal saya kasih Anda tugasnya apa? Menerima. Saya kasih nih $1.000. Anda menerima. Kalau Anda tidak menerima, berarti Anda tidak dapat keselamatan begitu. Jelas pemberian. Tuhan kasih, nih karena anugerahnya diambil, tapi kita harus menerima melalui iman kita. Jadi biarpun Anda katakan berpuluh tahun di gereja, tidak dengan iman, tanpa iman kita tidak berkenan. Betul bagi Allah. Saudara belum jadi Kristen. Dan belum diselamatkan. Jelas? Bukan saya, firman Tuhan. Coba taruh notnya baca seperti ini. Agama berusaha keras untuk masuk surga. Anda tahu, saya tahu. Dengan segala perbuatan, amalkah, apakah, segala perbuatan. Tapi firman katakan tadi kita baca, ini bukan usahamu. Ya, karena agama berusaha keras, walaupun Kristen, orang-orang di gereja berusaha membuat Kristen menjadi agama, berusaha berhidup baik, amal, tapi berusaha keras. Tapi Kristen hanya apa? Menerima pemberian Allah keselamatan dengan iman masuk ke surga. Amin. Jadi kalau Anda dengan iman menerima, orang tanya, saudara percaya mati masuk surga? Dengan iman, saya percaya. Amin. Melalui apa? Iman. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya harap saudara mengerti. Saya tidak suka berdebat, saudara. Saya tidak mau debat. Saudara boleh telepon saya. Bila panitia saya kurang setuju, silakan kita berdiskusi. Mau sampai 4-5 jam satu hari penuh, jangan debat. Saya pernah duduk dengan orang saksi Yehova, saudara, di rumah kami sampai 2 minggu, saudara. Saya ngobrol sama mereka. Mereka senang. Mereka bilang pengetahuan Bapak luar biasa tentang Alkitab. Orang bule sudah umur 60-an, suami istri. Bule duduk 2 minggu. Saya bilang, saya nggak pandai bahasa Inggris. Saya hanya tahu menjawab. Saya tahu ayat di mana menjawabkan. Oke, baik, kita akan masuk ke ringkasan aplikasi, saya akan selesai. Jadi seperti ini. Nomor 1, kita sudah belajar ringkasannya. Allah membelah laut. Ingat itu, Allah belah laut. Itu fakta. Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Kita belajar. 3, dia membangkitkan orang mati. Lazarus dan anak muda di Kain. Kita baca, itu bukan cerita dongeng. Ada orang, ada murid-murid. Yesus berjalan di atas air. Kita pelajari tadi. Bukan dongeng, dia betul-betul jalan di atas air karena murid-murid ada di situ. Yang kelima, Yesus akan membawa kita ke surga. Ada amin? Ini kita pelajari hari ini. Coba kita baca Yohanes 14:27 untuk memberi saudara pemikiran bahwa saya ingin juga mencoba menerima Tuhan Yesus. Nah, silakan pilihan Anda. Nah, ayat ini mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Siapa yang berkata? Tuhan Yesus. Yesus berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, Yesusnya, ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan janganlah gentar. Siapa berbicara? Yesus. Ya, Anda menerima ini, waduh Pak, ini mustahil. Saya ada bisnis, mustahil. Anak saya sakit, semua katanya mustahil. Tuhan Yesus ada di sini bersama. Amin. Tenang. Dia akan bantu dan akan menolong Anda. Asal Anda percaya dengan iman, berdoa apapun, kata Tuhan Yesus, tolong saya. Ada amin? Dia katakan, jangan khawatir. Damai sejahtera. Yang dunia ini tidak bisa. Kita tahu dunia sekarang sedang penuh kekacauan. Peperangan, Ukraina, Rusia, dan segala macam. Pakistan dengan India, saya tahu semua. Saya ikuti. Peperangan bisa nuklir, saudara. Karena semua negara punya nuklir. Bom atom. Kalau di drop semuanya, kita semua hilang. Amin. Tapi Tuhan Yesus bilang, damai sejahteraku. Manusia mencari apa? Damai. Hanya Tuhan Yesus berikan. Amin. Kita baca Matius 28, ini saat terakhir. Tuhan Yesus berkata, bukan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan apa? Berbeban berat. Dia bilang, aku yaitu Yesus akan apa? Memberikan padamu. Nah, saudara, dengar bukan suara saya. Tuhan Yesus berkata, marilah
padaku. Berarti Anda dan saya dalam segala masalah hidup kita, kita harus datang kepada Yesus. Tapi orang Kristen kita bilang, oh Tuhan sudah tahu, saya lagi susah, dia tahu. Tidak, dia tahu betul. Tapi dia katakan, marilah datang kepadaku. Anda datang kepada Tuhan dalam doa dengan iman percaya, ini masalah saya, ini keluhan saya, ini kesulitan saya, ini segala problema, segala macam saudara kasih tahu Tuhan. Tapi syaratnya Anda mesti datang kepada Tuhan. Jangan tunggu, datang. Kamu yang letih lesu, berbeban berat dengan segala masalah. Maka Tuhan Yesus bilang, aku akan memberi kelegaan. Dia berjanji, dia tidak berdusta. Karena dia adalah Tuhan. Amin. Tepuk tangan sekali lagi. Saya taruh note seperti ini. Note terakhir yaitu, kita baca, ingat, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita sudah belajar. Jadi apakah Anda berkeinginan untuk datang kepada Yesus Kristus? Anda di luar sana, saudara pikir, saya ingin, rindu. Jangan menunggu dia datang kepada Anda. Ya, sebentar kita akan berdoa, tapi nanti kita berdoa bersama. Kita dari kata penutup, saya tahu seperti ini katanya. Sungguh percayakah kita kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah? Sekali, sungguh percayakah Anda kalau tidak ada yang mustahil bagi Allah? Apa sih yang tidak ada hal yang besar yang tidak bisa lakukan? Karena dia adalah Allah. Yesus adalah Allah. Amin. Amin. Saya akan berdoa. Saya katakan, saya janji tadi. Mungkin saya tidak tahu Anda di mana. Saya tidak tahu masalah Anda apa. Saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan. Tapi saya hanya bisa mengatakan, saya akan berdoa. Anda akan berdoa bersama saya. Kalau Anda belum percaya masuk surga, saya akan bantu berdoa. Kalau Anda bilang, saya harus melalui Tuhan Yesus dengan iman, saudara, ini hari juga, saat ini juga berdoa bersama saya, saudara akan masuk surga melalui Tuhan Yesus. Doanya seperti ini, ulangi kata-kata saya. Oke, mari kita berdoa. Kalau saudara mau yakin, percaya, katakan, Tuhan Yesus, hari ini, aku dengar firman-Mu. Aku adalah orang yang berdosa. Karena aku tidak percaya padamu. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Dan aku membuka hatiku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih. Di dalam nama-Mu aku telah berdoa. Amin. Kalau Anda dan saya berdoa itu, Anda mengulangi dengan iman, saya tahu Anda jujur, Anda berterima Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus masuk dalam hati Anda melalui Roh Kudus. Anda hari ini juga, bukan besok, bukan 1000 tahun dari hari ini juga, Anda telah diselamatkan. Dengan iman, Anda percaya, walaupun Anda sulit, walaupun Anda meninggal hari ini juga, Anda akan diselamatkan surga, di mana dikatakan, di rumah Bapakku ada banyak Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa tutup, dan kita akan berdoa berkat. Sudah selesai kita hari ini, mari kita angkat tangan kita semua, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan saudara ulangi, tidak usah ulangi, saya akan berdoa berkat. Mari. Kiranya kasih Bapa di surga, kasih yang agape, tanpa pamrih, dan kasih yang selamanya, dan segala anugerah dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, dan kekasih jiwa kita, persekutuan dan kuat kuasa di dalam Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya, dan kiranya damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hati kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam namanya kami telah berdoa. Semua katakan amin. Haleluya. Terima kasih saudaraku. Dengan itu kita selesai, dan saya berharap kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang dengan channel yang sama. Dan saya, Cornelius Ritya, mengucapkan goodbye. God bless you. Bye-bye.